Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya untuk para pengemudi atau para driver-driver ya. Mudah-mudahan kalian terus bersemangat bekerja. Oke, di video kali ini saya akan membahas beberapa kesalahan pengemudi mobil ya. Jadi banyak banget kadang kuperhatikan itu para driver, para pengemudi mobil itu melakukan beberapa kesalahan ini ya, tanpa mereka sadari itu dapat menyebabkan mobil atau tenaga pada mobil kita itu berkurang dan menyebabkan kerusakan pada mesin mobil kita ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi yang pertama itu kaki kiri menempel di pedal kopling saat mobil berjalan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Itu sering banget ya para driver, para pengendara mobil itu banyak yang melakukan seperti itu tanpa mereka sadari. Itu akan menyebabkan kerusakan pada mobil gitu. Jadi kenapa kita harus menghindari hal itu? Karena kalau kaki kita terus menempel di di kopling saat kita sedang berjalan ya, atau mobil kita sedang berjalan itu ya kan. Nah, itu dapat menyebabkan kampas kopling itu cepat habis ya. Jadi tenaga mobil kita itu berkurang gitu. Jadi nanti tuh bisa merembet lah, bisa merembet kemana-mana kerusakannya. Jadi itu harus kita hindari ya teman-teman ya. Nah, itu yang biasa sering dilakukan lah para driver. Jadi itu harus kita hindari agar tidak menyebabkan kerusakan pada mobil kita ya. Oke, kesalahan yang berikutnya yaitu menggunakan kopling sebagai pemberhentian sementara saat mesin hidup. Nah, jadi gimana itu menggunakan kopling sebagai pemberhentian saat mesin hidup? Jadi kebanyakan itu biasanya ketika mobil kita sedang jalan ya kan, sedang jalan dan ini masih kita keadaan masih masuk gigi. Nah, biasanya itu atau di lampu merah atau di apa itu ya gitu, atau kita pas ketemu temen di jalan gitu, misal di jalan sepi. Nah, itu otomatis pasti kebanyakan para driver itu berhenti hanya menggunakan kopling aja gitu. Jadi yang seharusnya kalau mobil berhenti itu, nah kita usahakan itu ini tuh dalam keadaan netral ya, ini dalam keadaan netral gitu. Jadi jangan kita pakai kopling aja. Nah, itu hampir sama kayak tadi ya, yang nomor satu itu nanti akan menyebabkan cepat habisnya kampas kopling. Nah, itu harus kita hindari ya teman-teman, karena ya itu udah sering pasti itu sering dilakukan para teman-teman driver ya, pengendara mobil itu pasti itu gitu. Bahkan yang udah mahir aja kadang seperti itu gitu. Jadi itu harus kita hindari itu. Apalagi kadang kita dalam keadaan gigi yang misal gigi 3 gitu atau gigi 2. Nah, nanti dia start lagi kan itu. Nah, itu akan berat. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Yang kedua, jadi itu harus kita hindari menggunakan kopling sebagai pemberhentian sementara saat mesin sedang hidup atau sedang berjalan kita. Nah, oke, jadi lanjut yang berikutnya. Yang nomor 3 yaitu mobil parkir dalam kondisi gigi tidak netral. Nah, itu berbahaya juga ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sedang parkir, keadaan ini gigi ini masih masuk gitu kan, 1 atau 2, nah itu bahaya. Walaupun kadang mobil-mobil yang sekarang ini kalaunya kita mau menghidupkan, kita harus injak kopling gitu. Tapi bahayanya kalau kita lupa ini dalam keadaan masih masuk dan kita tidak mengecek ulang untuk menetralkan lagi, nah itu yang bahaya
ketika dia udah menghidupkan mobil, injak kopling, terus tiba-tiba dia lepas, pasti mobil akan terkejut dan menabrak sesuatu yang ada di depan. Misal kalau kita masih di garasi gitu kan, pasti depan ada tembok atau benda lain. Nah itu berbahaya gitu. Apalagi kalau yang make misal teman kita kan nggak tahu, nah itu bahayanya di situ. Tiba-tiba starter, dia lepas kopling, bisa menabrak sesuatu yang ada di depan mobil ya. Nah itu yang harus kita hindari ya teman-teman. Jadi itu sangat berbahaya. Oke, jadi kita langsung lanjut ke kesalahan berikutnya ya, yaitu memakai gigi tinggi saat RPM rendah. Yaitu bahaya juga itu teman-teman ya. Jadi memakai gigi saat RPM rendah itu misal kita pakai gigi 3 atau 4 gitu, tapi kita dalam keadaan jalannya itu pelan, RPM-nya rendah. Nah itu otomatis mobil kayak agak berat gitu ya, ngeden gitu. Nah itu berbahaya, itu dapat jadi ya mobil nantinya berat, bisa tenaganya itu bisa berkurang gitu. Jadi usahakan kita itu menyesuaikan gitu, menyesuaikan di jalan seperti apa. Kadang kan ada tuh yang kayak malas kan, mau oper gigi, mau ngurangin malas. Nah itu berbahaya gitu. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Misal jalannya seperti apa, kita pakai gigi rendah gitu. Dan mana kita harus memakai gigi tinggi. Nah itu harus kita perhatikan ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya yaitu memasukkan gigi mundur saat mesin belum berhenti. Nah ini juga sering yang melakukan ini pasti. Itu biasanya saat orang berburu-buru, atau bahkan bukan buru-buru, memang mereka itu seolah menunjukkan kemahirannya gitu. Jadi ketika dia kebanyakan mau parkir atau manuver, nah itu kebanyakan kayak langsung ketika mau mundur itu mobil belum berhenti langsung dia oper. Nah itu bahaya juga itu teman-teman gitu. Jadi kita harus memastikan ketika mau masuk gigi mundur ya, itu memang kita harus memastikan mobil kita itu berhenti, benar-benar berhenti gitu. Karena nanti kalau dibiasakan seperti itu, nanti dia kayak dampaknya nanti kalau kita sering kayak gitu pasti susah ini tuh biasanya susah untuk masuk gitu. Kalau kita sering kayak gitu nanti kayak kok nggak masuk gitu, atau bisa berbunyi jedek gitu, jadi kayak ada bunyi-bunyi gitulah. Jadi ini bisa tidak stabil ya. Nah itulah yang harus kita hindari ya teman-teman. Jadi kalau kita mau mundur, pastikan mobil kita dalam keadaan berhenti gitu, nggak usah buru-buru gitu kan. Jadi kita ya berkendara sesuai prosedur aja gitu, jadi agar mobil kita itu awet ya kan. Kalau mobil kita awet kan ya kita enak ya kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Itu sedikit berbagi ya pengalaman lah gitu. Mungkin saya juga terkadang ya masih kayak gitu ya gitu, tapi emang itu harus kita hindari. Selain berbahaya, memang itu untuk mempertahankan mobil kita gitu atau kendaraan kita supaya awet atau tidak cepat rusak gitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf jika saya menyampaikannya tidak pas atau tidak jelas, saya mohon maaf. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.